Selamat siang Bu Intan. Jadi kami dari kelas 11-5 yang beranggotakan Jennifer, Keisha, Karen, Troy, dan Fiona. Jadi kami akan menjelaskan tujuan dari praktikum kemarin. Jadi dalam praktikum tersebut kami bisa mengetahui pengaruh penambah konsentrasi salah satu komponen dalam sistem kesetimbangan. Yang pertama, mengetahui pengaruh pengurangan konsentrasi salah satu komponen dalam sistem kesetimbangan. Yang kedua, mengetahui pengaruh penambah volume terhadap sistem kesetimbangan. Dan yang ketiga, mengetahui reaksi antara FeCl3 dan KSCl. Terima kasih. Jadi sekarang saya di sini akan menjelaskan apa saja yang kita lakukan di dalam lab kimia. Yang pertama-tama kita sebelum praktikum sudah menuliskan alat dan bahan dan langkah kerjanya. Nah, alat yang kita butuhkan itu ada gelas kimia, pipet, tabung reaksi, lalu ada rak tabung, terus ada gelas ukur juga, dan sama ada pengaduk. Lalu buat larutannya kita memakai larutan pertama ada Fe, lalu ada SCN, lalu ada Aquades, dan kita memakai kristal NaH2PO4. Nah, larutannya masing-masing berjumlah 0,1 molar. Lalu langkah kerjanya pertama-tama larutan SCN dan Fe dicampurkan sebanyak masing-masing 25 ml. Lalu masing-masing larutan tersebut setelah tercampur rata, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, masing-masing dalam tabung reaksinya dimasukkan sebanyak 5 ml. Dan tabung pertama itu tidak diapa-apakan, tidak dicampur apa-apa lagi karena dijadikan sebagai pembanding. Yang kedua, larutannya dicampur dengan Fe. Yang ketiga dicampur dengan larutan SCN. Dan yang keempat dicampur oleh Aquades. Lalu yang terakhir, yang kelima, dicampur dengan kristal NaH2PO4. Nah, untuk larutan yang campurnya masing-masing cukup 8-10 tetes saja. Lalu setelah itu diaduk dengan rata di dalam tabung reaksi dan kita amati hal apa saja yang berubah dan termasuk warna-warnanya. Setelah membandingkan, kita di sana juga kayak nge-record buat hasil laporannya dan ya dibandingin sama tabung reaksi yang pertama. Lalu sebelum praktikum juga kita ada tes dulu kayak tes tentang praktikum ini. Nanti kalau yang bisa jawab baru boleh masuk. Nah, untuk dari segi warna ini dapat kita lihat bahwa larutan FeSCN2+ yang telah kita campur dengan Fe3+ ini mengalami perubahan warna dari jingga yang tadinya lumayan bening menjadi tidak bening dan bisa terlihat seperti bertambah pekat. Untuk tabung kedua yang dicampur SCN- itu berubah menjadi warnanya menjadi merah seperti darah tapi tetap bening. Dan untuk tabung ketiga yang dicampur oleh kristal NaH2PO4 ini terlihat perbedaannya itu yang paling signifikan karena berubah menjadi kuning bening. Dan yang terakhir yaitu larutan yang dicampur dengan Aquades ini paling tidak terlihat perbedaannya, hanya sedikit menjadi lebih pucat dan lebih muda warna jingganya. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan arti-arti warna dari praktikum sebelumnya. Mengapa zat Fe dan SCN dicampur dengan zat lain itu bisa menjadi warna ini, itu, dan apa alasannya? Larutan Fe dan SCN itu jika dicampur akan menghasilkan warna orange karena larutan ion besi dan FeSCN itu akan bercampur dan kemudian akan menghasilkan warna orange tersebut. Jadi yang pertama, Fe dicampur dengan SCN lalu dicampur lagi dengan Fe itu akan menghasilkan warna orange yang cukup pekat karena Fe itu tidak bereaksi apa-apa terhadap SCN ya. Lalu larutan Fe dicampur dengan larutan SCN kemudian dicampur lagi dengan SCN itu akan berubah warna menjadi warna merah darah. Itu tuh disebabkan karena larutan SCN itu bertambah.
kemudian larutan Fe dicampur dengan larutan SCN, dan kemudian dicampur lagi dengan larutan Na2. HPO4 itu warnanya itu akan berubah menjadi merah yang sedikit pudar, itu karena larutan FeSCN itu berkurang. Kemudian itu Fe dicampur SCN dan dicampur dengan Aqueous akan menghasilkan warna orange. Itu tuh karena terjadi pembentukan antara besi dengan FeSCN yang mengubah ion besinya. Nah, dalam sistem kesetimbangan pada percobaan ini terdapat 3 komponen, yaitu ada Fe3+, SCN-, dan FeSCN2+. Nah, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh sistem kesetimbangan, jika ingin memperbesar konsentrasi SCN, yaitu sistem akan bergeser ke kanan ditandai dengan warna larutan yang menjadi lebih tua. Jika ingin memperbesar konsentrasi Fe3+, maka sistem akan bergeser ke kanan juga ditandai dengan warna larutan yang menjadi lebih tua. Lalu untuk memperkecil konsentrasi FeSCN2+, maka sistem bergeser ke kiri ditandai dengan warna larutan yang menjadi lebih muda. Sekian penjelasan saya, terima kasih.